Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Kembali lagi bersama kami Galilea Community of Christ. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari saya jemput jemaat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, kuasanya tak pernah berubah. Amin. Mari Roh Kudus, hadirlah Tuhan dan jamah setiap hati kami ya Bapa. Segala yang mustahil Tuhan, segala yang tidak mungkin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang pegang kendali ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata
karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita hari ini dalam ibadah minggu. Kita hendak membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Tuhan, bawa kami di hari ini, kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan firman Tuhan segera kami baca, kami dengar. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dari kitab suci, apa yang kami dengar dari firman-Mu, itu tidak untuk kami lupakan, tapi termatrai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Dan kiranya hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dan sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Setiap mereka yang beribadah bersama Galilea Community of Christ pada hari ini, Tuhan perhatikan mereka, jawab doa-doa mereka. Yang sakit disembuhkan,
Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, keuangan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus, firman-Mu hendak memulihkan kami pada hari ini. Karena itu kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat, kita membaca di dalam Lukas pasal 5 pada ayat 27 sampai dengan 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 hingga 32 mengenai Lewi, seorang pemungut cukai yang mengikut Yesus. Nah, dalam ayat 29 dikatakan, "Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia," maksudnya Yesus, "di rumahnya." Jadi ketika Yesus mengajak Lewi untuk mengikut dia, mengikut Yesus, Lewi merespon secara positif, lalu kemudian mengambil tindakan, mengambil sikap untuk mengikut Yesus. Dan ketika dia dipanggil oleh Yesus, diajak oleh Yesus, dia bersyukur. Dan karena itu dikatakan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Jadi ucapan syukur itu dia aplikasikan, diekspresikan dengan mengadakan suatu perjamuan. Kata perjamuan besar sebagai ucapan syukur yang besar di rumah Lewi. Alkitab mengajar kepada kita untuk banyak bersyukur dalam hidup ini. Amin. Setidak-tidaknya Alkitab katakan yang pertama adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, dan yang kedua mengucap syukur di atas segala perkara. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, tapi juga mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Bersyukur dalam segala hal dan mengucap syukur di atas segala perkara. Perkara baik kah, perkara buruk kah, kita tetap mengucap syukur. Nah, seringkali yang menjadi titik lemah dalam diri kita adalah ketika kita melihat keadaan, melihat keuangan kita, sementara kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah berubah, yaitu dengan cara spektakuler untuk memberkati saudara dan saya, memberkati kita semua. Amin. Nah, ketika kita bersyukur, sadar atau tidak sadar, ada kuasa yang keluar. Amin. Ada kuasa yang keluar dari dalam diri kita. Tetapi sebaliknya ketika kita menggerutu,
ketika kita mengeluh, berkeluh kesah, mencaci maki, marah-marah, kecewa, sakit hati, yang keluar adalah sakit, penyakit. Yang keluar adalah kerugian dan ketidakberuntungan. Ternyata semuanya itu tidak mampu menolong kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita bersyukur, apalagi dalam hal yang besar, mengucap syukur dengan segala ketulusan dan segala kerendahan hati, kita bersukacita karena Allah yang luar biasa, yang selalu menolong kita, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Semua itu akan mampu mengeluarkan kita dari yang namanya krisis, persoalan, tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Amin. Mengucap syukur adalah perintah dari Tuhan. Itu bukan anjuran, tapi perintah. Dan kalau kita pandai bersyukur Bapak Ibu, maka ada kuasa yang spektakuler yang keluar dari ucapan syukur kita. Amin. Bapak Ibu, dalam ayat 27 Lukas pasal 5 bacaan kita tadi, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi pun dikatakan ya, mengikuti Tuhan dan kemudian mengadakan suatu perjamuan yang besar. Dalam hal ini Lewi mengadakan ucapan syukur. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, kita mengucap syukur karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi alasan mengapa kita harus mengucap syukur, ya karena ada Yesus di dalam hidup kita. Yesus melebihi dari rumah, mobil, materi, pekerjaan, bisnis, keuangan, tapi juga krisis yang kita alami. Bahkan Yesus melebihi dari segala yang kita miliki karena Dia di atas segalanya. Amin. Dia harta yang tidak ternilai. Justru karena Dia tidak ternilai dan begitu hebat serta luar biasa, maka patutlah kita bersyukur. Amin. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang di luar sana Bapak Ibu. Kita tidak hanya memiliki Yesus, tapi kita juga memiliki janji-janji Yesus. Dan janji-janji Tuhan Yesus itu pasti dan pasti ditepati dalam hidup saudara dan saya. Mengucap syukur di sini bukan berarti kita mengucap syukur atas dosa-dosa kita. Bukan berarti kita bersyukur atas kesalahan kita. Tetapi yang diajarkan oleh Alkitab, kita bersyukur karena ada pengampunan dosa dari Tuhan. Ya kan? Kita bersyukur karena ada pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Ini berarti ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Biar orang lain meninggalkan kita, tetapi ada satu pribadi yang tetap kekal, yang tidak pernah berubah. Dialah Yesus. Kapanpun kita memanggil Dia, dimanapun kita berada, kita dapat merasakan keberadaannya. Amin. Dia hanya sejauh doa. Di waktu kita membutuhkannya, Dia tetap setia. Kadang kita butuh teman, kita butuh orang lain, tapi mereka tidak dapat menjumpai kita. Ya kan? Mereka tidak bisa karena sibuk. Ada urusan masing-masing. Di saat kita butuh mereka, belum tentu kita bisa menjumpai mereka. Tetapi lain dengan Yesus Bapak Ibu. Dia tiap kali kita membutuhkan Dia, Dia selalu hadir dalam hidup kita. Ini adalah harta terbesar dalam hidup kita yang harus kita syukuri. Amin.
Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kita harus tetap bersyukur karena ada Yesus dan janji-janjinya. Amin. Jadi tidak perlu kita khawatir. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Sebab Dia selalu hadir dalam hidup kita. Karena itu tidak heran kalau Lewi mengadakan ucapan syukur karena berjumpa dengan Yesus. Yesus ajak dia, ikut aku. Dia langsung bertindak dan dia mengadakan apa? Ucapan syukur, ya kan? Mengadakan suatu perjamuan besar sebagai tanda ucapan syukurnya. Alkitab memberi kesaksian bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, dari yang berdosa, penyakitan, yang tidak mempunyai apa-apa sampai yang mati, berjumpa dengan Yesus selalu mendapat sesuatu. Yang mati dapat kehidupan, ya kan? Yang punya penyakit dapat kesembuhan, yang berdosa seperti perempuan yang berzina dapat pengampunan. Inilah yang harus kita syukuri, melebihi apa yang ada di dalam hidup kita. Dalam ayat 28 di Lukas pasal 5 bacaan kita tadi dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia, mengikut Yesus. Dalam cerita ini dikatakan Lewi meninggalkan segala sesuatu dan mestinya dia bersedih, iya kan? Tetapi ia tidak bersedih karena di dalam ayat 29 tadi dikatakan Lewi mengadakan suatu perjamuan yang besar untuk Yesus karena yang dia temukan adalah sesuatu yang sifatnya lebih dari segala sesuatu. Dalam hal ini Lewi telah melewati banyak perkara dalam hidupnya. Jadi itu yang pertama, alasan mengapa kita harus bersyukur, karena ada Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena kita telah melewati banyak perkara dalam hidup kita. Amin. Yang harus kita syukuri bahwa Tuhan ada dan selalu ada dalam hidup kita karena kita telah melewati banyak hal. Kalau Tuhan pernah menolong kita 30, 20 atau 15 tahun yang lalu sehingga kita mengalami pemulihan ekonomi hari ini, rumah tangga kita dipulihkan dan apapun bentuknya, apalagi hanya 1, 2 atau 3 tahun ke depan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa kita telah melewati banyak peristiwa-peristiwa hidup. Kita harus bersyukur bahwa telah diberkati oleh Tuhan walaupun kita dalam keadaan sulit hari ini. Bahwa Allah sudah berjalan puluhan tahun bersama kita. Amin. Ayat 29 berkata tadi, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur dalam hidup ini senantiasa. Mensyukuri hidup ini dengan kita menikmati dan melihat ada teman-teman yang baik di sekitar kita. Teman-teman yang baik itu waktu yang akan membuktikan. Ada teman-teman yang kelihatan baik, tapi sesungguhnya dia punya maksud tertentu. Dan dia bisa memanfaatkan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya ada ketakutan. Nah, pada saat itu teman yang kelihatan baik ini dia manfaatkan ketakutan kita untuk kepentingan dirinya. Dan ini teman yang berbahaya. Jauhkan teman seperti itu, ya. Jauhkan orang-orang seperti itu. Tapi kita bersyukur, walaupun mungkin teman-teman yang kelihatan baik itu ya, tapi sesungguhnya
mau mencelakai kita, memanfaatkan situasi misalnya buruk atau ketakutan dalam hidup kita, ya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, tapi kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena pasti ada Tuhan yang selalu membela kita. Dalam ayat 31 dan 32 kita lihat di bacaan tadi, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Walaupun mungkin ada teman yang kelihatan baik, ya kan? Sama ketika Lewi mengadakan perjamuan besar, di sana ada orang-orang Farisi, ada orang-orang ahli Taurat yang kemudian nggak senang gitu kan, bersungut-sungut, dan mereka berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena itu Yesus bilang begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, karena kita telah melewati banyak perkara dalam hidup kita, dan Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Itu sebagai jaminan bahwa Dia akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Karena Lewi juga merasa bahwa Tuhan memberikan baginya orang-orang baik. Nah, dalam pelayanan kita, bisnis, pekerjaan kita, kita dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang baik. Iya kan? Sehingga kalau sering kita berkata, untung ada Dia. Sering kita berkata, aduh, Tuhan sudah pertemukan kita. Ya kan? Nah, itu semuanya adalah inisiatif Tuhan. Ya, walaupun pada akhirnya ada teman-teman yang dalam perjalanan berubah motivasi, ya kan, memanfaatkan situasi yang terjadi dalam hidup kita untuk kepentingan dia, untuk keuntungan dia. Tapi kita masih tetap ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Itu kita harus syukuri. Dan yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Yang keempat, karena ada kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Ada kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena sampai hari ini kita masih bisa hidup, itu karena kebaikan Tuhan. Apa saja yang Dia kerjakan dalam hidup kita, itu baik adanya. Amin. Karena itu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini mari kita lebih banyak mengucap syukur. Masalah boleh hadir dalam hidup kita, tetapi jangan lupa kebaikan Tuhan tidak lekat dimakan oleh persoalan. Amin. Kebaikannya lebih dari masalah kita, tetapi persoalannya, maukah kita bersyukur sambil mengatakan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau berikan dalam hidupku. Selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan untuk kembali mengucap syukur dalam kehidupan ini. Mengucap syukur dalam segala hal, dan mengucap syukur dalam segala, di atas segala perkara. Karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Karena Engkau yang telah menolong kami melewati banyak perkara-perkara yang sulit, tantangan, dan juga pergumulan dalam hidup kami. Kami bersyukur
Seperti Lewi yang bersyukur karena Tuhan telah pertemukan dengan orang baik, yaitu Yesus sendiri yang menjumpainya. Kami pun bersyukur. Kami juga banyak dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang baik, yang menopang pelayanan kami, pekerjaan kami, yang banyak memberikan saran yang baik atas hidup kami. Dan lebih daripada itu, kami boleh memiliki Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami itu nyata dari hari ke hari. Terima kasih, dan kiranya kami akan terus mengembangkan hidup yang selalu bersyukur dalam segala hal, bersyukur di atas segala perkara. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami hendak menerima tubuh darah-Mu, sesuatu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Tapi sebelumnya kami akan memberikan juga yang terbaik buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ. Kami akan berdonasi, memberikan persembahan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba berdoa setiap pemberian yang mereka berikan dengan sukacita, Tuhan kembalikan, Tuhan balas 30, 60, 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang memberi dengan sukacita tidak kekurangan, tetapi memperbesar keberuntungan mereka semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengenal setiap hati yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan melihat saat kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati Galilea Community of Christ, Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam program kerja, misi, penginjilan, dan juga ibadah-ibadah minggu. Bahkan konten Sahabat Galilea yang tayang setiap hari Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat di channel Galilea Network. Tuhan berkati semuanya. Kiranya persembahan yang diberi dapat mengcover biaya operasional. Tuhan memberkati yayasan ini, dan kerinduan kami untuk memiliki tempat yang permanen yang Tuhan berikan, terus kami bawa kepadamu. Sekiranya juga kami bisa memperpanjang kontrak gedung ini, Tuhan mempersiapkan segala kebutuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi dengan sukacita, kami siapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, boleh disalurkan melalui rekening yang ada di layar, dan juga bisa melalui QRIS. Dan tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur, dan siapkan hati pikiran kita untuk mendapatkan perjamuan kudus dari Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup.
Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga rekening gereja, dan dari sana membiayai seluruh biaya operasional, baik itu misi maupun juga ibadah maupun juga pembuatan konten di channel Galilea Network. Setiap pemberian yang saudara berikan dengan penuh sukacita, Tuhan membalas 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Saudara tidak akan kekurangan, saudara tidak akan miskin, tapi hidup berkelimpahan sesuai janjinya. Amin. Sekali lagi, saya atas nama Jemaat Galilea Community of Christ dan juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan juga topangan Bapak Ibu semuanya untuk yayasan dan juga gereja Galilea Community of Christ dan juga channel Galilea Network ini. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuki perjamuan kudus, menerima tubuh darah Kristus. Siapkan elemen perjamuan kudus. Saudara, saya akan membaca dasar perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu siapkan hosti ya, kalau sudah ada ya. Mari kita berdiri, kita angkat dan kita katakan bersama-sama. Apa yang saya katakan? Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat, katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya,
Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantung sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Karena itu seperti firman Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita sudah banyak melewati perkara-perkara yang dahsyat, di mana campur tangan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita berjalan sendiri. Tuhan juga sudah pertemukan kita dengan banyak orang-orang baik yang dapat bekerja sama dengan kita, melayani bersama kita. Dan kita juga bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Tubuh darahnya sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Karena itu sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak usah takut sebab Dia beserta dengan kita. Ada gada dan tongkatnya yang selalu menghibur kita. Dan kita pasti akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Hamba doa untuk setiap mereka yang sudah mengikuti ibadah, telah mendengarkan firman-Mu, menerima tubuh darah-Mu, maka yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Siapapun mereka hari ini mengalami lawatan Tuhan, pemulihan, ekonomi, kesehatan, rumah tangga, masa depan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang begitu setia menopang Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, menopang Gereja Galilea Community of Christ dalam bentuk doa dan persembahan yang mereka berikan. Tuhan, Engkau kuduskan persembahan itu dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga di Jemaat Galilea Community of Christ. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita. Setiap rupiah Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, semuanya hidup berkelimpahan. Hamba doa untuk Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kiranya Indonesia tetap kondusif, TNI dan Polri akan mengawal keamanan bangsa ini dan terutama Tuhan yang menjaga bangsa ini. Segala rancangan jahat dari orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Indonesia jaya, Indonesia aman, Indonesia penuh damai sejahtera. Berkati semua orang yang Tuhan tempatkan untuk mengambil keputusan di bangsa ini, diberkati semuanya. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur,
wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai RT RW, semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Kiranya bangsa ini tetap diberkati, Tuhan berkati sehingga semua dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, bebas untuk beraktivitas, tidak ada ketakutan, semua penyakit sudah ditaklukkan di bawah satu nama, Yesus Kristus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikan langkah karirmu. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Dan pengurapan serta otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di program Galilea Community of Christ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.